Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warda El Humairo. Di sini saya akan membuat video pemahaman tentang isim fa'il. Jadi isim fa'il adalah sifat yang diambil dari fi'il mabni maklum, menunjukkan untuk mensifati sesuatu, dan sifatnya ini bersifat baru, bukan menetap. Untuk wazannya isim fa'il dari fi'il sulasi mujarrad itu mengikuti wazan fa'ilun, seperti lafadz katibun yang berasal dari fi'il madi kataba. Dan jika ain fi'il pada fi'il madinya itu diiklal, maka ain fi'il pada isim fa'ilnya tersebut harus diganti dengan hamzah. Seperti dalam contoh ba'a yang asluhu adalah baya'a, isim fa'ilnya itu menjadi ba'iun. Lafadz ya dalam baya'a tadi itu diganti menjadi hamzah. Dan jika ain fi'ilnya tersebut berupa huruf ilat tapi tidak diiklal, maka dalam isim fa'ilnya juga tidak diiklal. Seperti contoh awiro ya'waru, itu isim fa'ilnya awirun, tetap berupa wawu. Maka bisa disimpulkan bahwa iklalnya isim fa'il itu mengikuti iklalnya pada fi'ilnya. Dan juga ada fa'ilun yang bermakna maf'ulun. Jadi di sini itu lafadznya menggunakan lafadz fa'ilun, tapi dalam segi arti dia itu memiliki arti isim maf'ul. Seperti dalam lafadz radiyatun itu yang bermakna mardiyatun, yaitu yang artinya adalah diridhoi. Untuk wazan isim fa'il dari fi'il selain sulasi mujarrad, yaitu fi'il yang melebihi dari 3 huruf. Caranya untuk membuat isim fa'il yaitu sama dengan fi'il mudhari' yang mabni maklum. Nanti huruf mudhari'ahnya huruf mudhari'ah ana itu diganti dengan huruf mim yang di dhammah, dan huruf sebelum akhir itu dibaca kasroh. Seperti dalam contoh akrama yukrimu. Lah lafadz yukrimu ini yaknya itu diganti mim yang di dhammah, kemudian huruf sebelum akhir yaitu huruf ro itu dibaca kasroh, maka menjadi mukrimun. Tetapi juga ada huruf yang sebelum akhirnya itu dibaca fathah, tapi ini hukumnya syadz, seperti contoh mushabun. Dan di sini juga dijelaskan ada lagi lafadz yang hukumnya syadz, yaitu lafadz yang mengikuti wazan af'ala, yang isim fa'ilnya itu mengikuti wazan fa'ilun. Seperti contoh asyaba yang isim fa'ilnya itu asyibun. Dan untuk wazan af'ala, ifta'ala, dan infa'ala yang mu'tal ain nanti diperinci. Jika yang pertama yaitu jika ain fi'ilnya tersebut diiklal, maka dalam isim fa'ilnya juga diiklal. Seperti dalam contoh a'ana yu'inu, maka isim fa'ilnya juga sama dengan fi'il mudhari'nya diiklal menjadi mu'inun. Dan yang kedua yaitu jika ain fi'ilnya tersebut tidak diiklal pada fi'ilnya, maka di dalam isim fa'ilnya tidak diiklal juga. Seperti dalam contoh arwaha yurwihu, isim fa'ilnya murwihun. Fasmul fa'il kama tarota bi'adli mudhari'ihi. Jadi isim fa'il itu mengikuti pada fi'il mudhari'nya, baik dalam segi sahih atau diiklal, itu sama. Kemudian isim fa'il dari fi'il yang mu'talam yang tidak kemasukan al dan juga tidak diidhofahkan, maka lam fi'ilnya tersebut dibuang dalam tingkah rafa' dan jar. Seperti contoh hadza rajulun da'in ilal haqqi. Jadi lafadz da'in di sini posisinya sebagai na'at dari lafadz rajulun, yang rajulun i'rabnya adalah rafa', berarti da'in itu i'rabnya adalah rafa' juga. Maka da'in yang aslinya da'i panjang itu yaknya itu dibuang. Isim fa'il itu juga bisa berlaku sama seperti fi'il mudhari' dalam segi lafadz dan juga maknanya. Seperti lafadz khalidun daibun fi amalihi, itu sama artinya dengan yad'abu khalidun fihi. Jadi kedua lafadz ini itu sama dalam segi lafadz dan maknanya. Isim fa'il itu sama dengan fi'il mudhari' dalam segi harokat dan sukunnya. Seperti contoh daibun, itu sama dengan lafadz yad'abu. Sama dalam segi apa? Sama dalam segi huruf yang pertama itu hidup, huruf yang kedua itu sukun, huruf yang ketiga itu hidup, dan huruf yang keempat itu hidup.
Sekian video pemahaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.